Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di sini saya akan menjelaskan tentang isu-isu perekonomian yang ada di Indonesia, khususnya tentang pengangguran dan kemiskinan yang ada di Indonesia. Tentu kalian tahu ya teman-teman, pengangguran dan kemiskinan hingga kini masih menjadi masalah hampir di seluruh negara, termasuk di Indonesia. Menjadi salah satu tantangan besar agar segera dituntaskan. Seperti video berikut. Bahkan gue pernah lihat nih, anak-anak fresh graduate yang baru lulus itu, kayak misal dari kampus atau SMA gitu, itu tuh ada sekitar puluhan orang dan cuma nyerbu satu minimarket gitu buat daftar atau ngelamar kerjaan di minimarket itu. Sebenarnya gue nggak nyalahin kerjaannya ya, soalnya kerjanya juga nggak ngerugiin orang. Tapi perbandingannya itu loh, kayak 1:500 orang setiap harinya lagi, yang paling dibutuhin cuma 5-10 orang. Dan itu tuh menjadi pengangguran itu tetap dan semakin bertambah. Pengangguran menjadi masalah pokok dalam suatu masyarakat modern saat ini. Pada umumnya, pengangguran disebabkan karena jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja tidak sebanding dengan lapangan pekerjaan. Jadi, tingkat pengangguran itu menjadi tinggi dan sumber daya menjadi terbuang sia-sia. Dan tingkat pendidikan masyarakat juga merosot. Situasi ini menjadi kelasuan ekonomi yang berpengaruh pada emosi masyarakat. Para angkatan kerja baru usia muda juga kesulitan dalam menemukan pekerjaan meningkat selama pandemi COVID-19. Kondisi ini memicu kenaikan tingkat pengangguran terbuka usia 15 hingga 29 tahun. Terutama mereka yang mendapat pendidikan lebih tinggi. Berdasarkan survei Angkatan Kerja Nasional, kenaikan tingkat pengangguran terbuka usia 15 sampai 29 tahun naik menjadi 2,18%. Data yang sama juga menunjukkan penurunan angkatan kerja baru yang mendapatkan pekerjaan dari 53,1% sebelum pandemi menjadi 44,5% saat pandemi. Gimana nih teman-teman? Pengangguran setiap tahunnya selalu meningkat karena pandemi COVID-19 ini ya. Dan pengangguran juga ada dua tipe ya teman-teman. Pengangguran ada dua tipe. Yang pertama, orang yang tidak mau ngapa-ngapain atau orang yang malas, mager. Yang kedua, itu orang yang sedang mencari pekerjaan atau mencari lowongan pekerjaan. Kalian tahu ya teman-teman bahwa lowongan pekerjaan itu sulit karena para pencari kerja atau angkatan kerja itu tidak sebanding. Yang tadi saya sampaikan tidak sebanding dengan lapangan pekerjaan. Peningkatan kemiskinan suatu hal yang sudah bisa kita duga ya teman-teman. Di sisi lain juga ketenagakerjaan, adanya peningkatan pengangguran yang sudah saya jelaskan tadi, dan juga berkorelasi adanya peningkatan kemiskinan saat ini. Pandemi COVID-19 telah memukul perekonomian. Dampak paling besar dirasakan oleh masyarakat kelompok pendapatan rendah dan menengah. Badan Pusat Statistik atau BPS, di tengah masa pandemi COVID-19, jumlah penduduk miskin di Indonesia semakin bertambah setiap tahunnya. Maret 2019, jumlah penduduk miskin tercatat 25,14 juta jiwa. Setahun kemudian jumlahnya naik menjadi 26,42 juta jiwa. Terakhir, pada Maret 2021, warga miskin jumlahnya naik lagi menjadi 27,54 juta jiwa. BPS juga mencatat ketimpangan pengeluaran Indonesia yang diukur dengan Gini rasio. Pada tahun 2019 tercatat 0,38
tahun 2020 naik menjadi 0,381 dan tahun ini naik 0,384. Dan ini artinya ketimpangan ekonomi semakin melebar. Karena kemiskinan ini, pemerintah telah menanggulangi upaya kemiskinan akibat pandemi, antaranya yaitu dengan bansos hingga subsidi umum. Selain itu, pemerintah meningkatkan tingkat kemiskinan ekonomi 0% pada tahun 2024. Mampukah upaya-upaya pemerintah itu menekan kemiskinan? Dan bagaimana upaya Indonesia menekan laju kemiskinan akibat COVID-19 ini? Mungkinkah angka kemiskinan rasio menyentuh 0%? Upaya-upaya pemerintah sudah dilakukan. Hingga kini, kemiskinan dan pengangguran masih bertambah. Para masyarakat sekitar juga merasakan keresahan. Dan para netizen juga banyak yang berkomen di salah satu berita atau pada portal berita di televisi. Banyak sekali yang berkomentar. Dan kita juga harus tetap menjaga kesehatan saat pandemi COVID-19 ini. Saya Nurhalisa, sekian yang dapat saya jelaskan pada isu-isu perekonomian Indonesia, yaitu tentang pengangguran dan kemiskinan di Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf, karena manusia itu banyak kurangnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.